Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Vanesha Tupala dengan NPM 033324111052. Saya adalah mahasiswi Universitas Hairun Ternate. Jadi tujuan saya membuat konten pembelajaran ini untuk melengkapi tugas mata kuliah konsep dasar AUD atau anak usia dini. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teori pembelajaran behaviorisme. Pengertian behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Di sini yang dimaksud dengan stimulus dan respon, yaitu stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Saya akan menjelaskan teori behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Belajar dalam Thorndike adalah peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dengan respon. Stimulus itu sendiri merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadikan suatu tanda untuk mengaktifkan organisme untuk berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang tiba-tiba muncul karena adanya suatu rangsangan. Yang kedua, B.F. Skinner. Skinner juga mementingkan tingkah laku sebagai hubungan para perangsang dengan respon. Skinner menganggap bahwa reward atau hadiah sebagai salah satu faktor yang penting dalam suatu proses belajar. Ada juga kelebihan dan kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama, kelebihan teori behaviorisme. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Dan membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua yaitu kelemahan teori behaviorisme. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan pandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa atau teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari teori behavioristik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu teori pembelajaran kognitivisme. Kognitif yakni mencakup semua kegiatan mental yang memungkinkan individu mengaitkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa sehingga mereka memperoleh pengetahuan dari pengalaman tersebut. Keterkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang sangat erat. Contoh konkret dari aspek kognitif dapat terlihat saat seseorang sedang belajar, mengembangkan ide atau menyelesaikan masalah. Ada juga fungsi kognitif, yaitu yang pertama penggunaan daya ingat, yang kedua penggunaan berbagai panca indera, dan yang ketiga kemampuan perencanaan. Dan tokoh-tokoh teori kognitif yaitu yang pertama Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif merupakan proses yang berkembang secara genetis. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa proses genetis ini berasal dari kondisi biologis individu. Yang kedua, David Ausubel. Teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh David Ausubel terlihat terpengaruh oleh teori kognitif Jean Piaget. Ausubel sering menghubungkan konsep atau skema konseptual Piaget dengan cara memperoleh pengetahuan. Ausubel meyakini bahwa penalaran dedukatif dapat digunakan untuk mencapai pemahaman terhadap konsep, ide, gagasan, dan prinsip. Ada juga kelebihan dan kelemahan teori kognitifnya. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan kekurangannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut.
Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang materi teori kognitivisme. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu teori pembelajaran humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa siswa dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila ia telah mampu mengerti dan memahami lingkungan serta dirinya sendiri. Teori belajar humanistik melihat proses dan perilaku belajar dari sudut pandang perilaku si pelajar, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Oleh sebab itu, tujuan utama proses pembelajaran dalam pandangan teori belajar humanistik adalah bertujuan agar siswa dapat mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya untuk kepentingan memanusiakan manusia, siswa sebagai manusia itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh dalam teori humanistik yaitu yang pertama Arthur Combs. Arthur Combs berpendapat, siswa benar-benar dikatakan telah berhasil apabila yang dia pelajari memiliki arti dalam kehidupannya. Yang kedua, Abraham H. Maslow. Menurut Abraham Maslow, yaitu pemahaman yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu Carl Rogers. Menurut Rogers, terdapat dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperiental atau pengalaman atau signifikasi. Tipe belajar experiential learning lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar. Ada juga pembelajaran humanistik pada anak usia dini. Pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini juga merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Pada saat mempertimbangkan pelaksanaan, pembelajaran ini didasari pada landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Menurut Sukayati, 5 landasan filosofis dari implementasi pembelajaran pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Dalam aspek humanistik pada anak usia dini, dalam pembelajaran memiliki 9 kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan matematis logis, yang ketiga, kecerdasan visual spesial, yang keempat, kecerdasan musikal, dan yang kelima, kecerdasan kinestetis, dan yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis, dan yang terakhir, yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan tentang teori humanistik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Langsung saja, teori konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia belajar, bukan hanya pada hasil belajar. Konsep ini dikembangkan dari pemikiran tokoh psikologi seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Jean Piaget berpendapat bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui proses asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, anak-anak akan bergerak melalui beberapa tahapan perkembangan kognitif. Dan proses pembelajaran terjadi ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Ia memperkenalkan konsep zone of proximal development yang menggambarkan jarak antara apa yang bisa dilakukan secara mandiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Jerome Bruner berpendapat
bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan konstruksi, makna, dan dia memperkenalkan konsep scaffolding, di mana guru memberikan dukungan sementara kepada siswa selama proses pembelajaran. Ada juga prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran sebagai proses aktif, dan yang kedua, pengetahuan sebagai konstruksi sosial. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Dan yang keempat, pentingnya konteks dalam pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Dan ada juga teori konstruktivisme dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga, penilaian otentik. Kelebihan dan kelemahan konstruktivisme. Kelebihannya mendorong pembelajaran yang mendalam karena siswa aktif dalam membangun pemahaman mereka dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dan pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna karena terkait dengan pengalaman pribadi siswa. Kelemahannya itu yang pertama, pendekatan ini dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan metode pengajaran tradisional. Dan yang kedua, memerlukan keterampilan khusus dari guru untuk dapat memfasilitasi pembelajaran secara efektif. Dan yang ketiga, tidak semua siswa mungkin siap untuk belajar secara mandiri, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih intensif. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang 4 teori tersebut. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi saya ataupun bagi penonton. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan materi saya mohon maaf. Terima kasih.